Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Jumat 6 Maret 2020, yang adalah pekan pertama dalam masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala peraturan atau hukum yang ada tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup bersama. Sehingga orang yang menaati aturan seolah-olah akan menciptakan suasana tertib dan teratur. Namun nilai di balik semua aturan itu adalah supaya masing-masing orang memperoleh kenyamanan, dan terutama adalah untuk kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak setuju dengan sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang taat kepada aturan tetapi mengabaikan nilai dari aturan itu, yaitu untuk memperhatikan kebaikan bagi sesama. Mereka taat kepada hukum Taurat, tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan bagi sesama. Sehingga bagi Yesus, arah dari semua hukum Taurat adalah untuk menyatakan cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Yesus memberi contoh, yaitu perintah jangan membunuh dalam hukum Taurat. Tidak hanya sekedar kita tidak membunuh secara fisik, tetapi juga sikap marah dan mengatakan kafir atau jahil kepada sesama juga merupakan tindakan yang menyakiti hati sesama, yang bisa membunuh karakter orang secara perlahan-lahan. Sehingga Yesus juga menekankan kita untuk berusaha berdamai dengan sesama. Percuma kita mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan, atau percuma kita datang ke gereja tetapi kita masih menyimpan marah, dendam kepada orang lain. Sehingga berusahalah untuk berdamai dengan sesama dengan rela mengampuni kesalahan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mari dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah tulus dalam mencintai Tuhan dan sesama kita, terutama lewat pertobatan hati, yaitu berusaha untuk melihat kebaikan yang ada dalam diri sesama kita dan rela untuk mengampuni orang lain sehingga kita hidup dalam kedamaian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.